Halo teman-teman semua, di video kali ini bersama saya Alivia Ramawati akan membahas mengenai pengaruh pertemanan dan budaya pada perkembangan remaja. Remaja merupakan periode transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana individu mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pertemanan dan budaya menjadi dua aspek penting dalam kehidupan remaja yang mempengaruhi keputusan, perilaku, dan membentuk cara remaja berinteraksi dengan lingkungan mereka. Menurut Harlock, kelompok sosial yang paling sering terjadi pada masa remaja itu ada 5. Yang pertama yaitu teman dekat, terdiri dari 2 atau 3 orang dengan jenis kelamin dan usia yang sama, mempunyai tujuan, keinginan, dan kemampuan yang sama. Teman dekat ini biasanya kita jadikan sebagai tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah. Jadi, dengan teman dekat ini biasanya remaja akan menjadi dirinya sendiri dan bersikap lebih terbuka. Yang kedua yaitu ada kelompok kecil, yang mana terdiri dari beberapa kelompok teman-teman dekat dan jenis kelamin yang berbeda. Misalnya kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin belajar untuk persiapan ujian. Yang ketiga yaitu ada kelompok besar, terdiri dari beberapa kelompok kecil dan teman dekat. Besarnya kelompok ini membuat penyesuaian minat berkurang di antara anggota-anggotanya, sehingga timbul jarak sosial yang besar di antara mereka. Misalnya di universitas, yang dimana terdiri dari berbagai macam mahasiswa yang memiliki minat dan tujuan yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu ada kelompok yang terorganisir, dibentuk oleh orang dewasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja yang tidak mempunyai kelompok besar. Misalnya UKM yang ada di kampus. Bagi teman-teman yang suka akan tantangan dan pecinta alam, bisa bergabung dengan UKM Mawapala. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada kelompok geng, terbentuk karena remaja tidak termasuk ke dalam kelompok besar dan merasa kurang puas dengan kelompok yang terorganisasi, yang mana terdiri dari anak-anak yang minat utama mereka adalah untuk menghadapi penolakan teman-teman melalui perilaku antisosial. Contohnya kelompok geng motor, yang dimana itu merupakan kumpulan anak remaja yang memiliki minat yang sama untuk memodifikasi motor dan melakukan aksi-aksi yang beresiko seperti balap liar. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari teman sebaya menurut Kelly dan Hansen. Yang pertama yaitu mengontrol impuls-impuls agresif. Jadi di sini remaja akan belajar untuk mengendalikan perasaan marah atau agresif mereka. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya, mereka bisa belajar cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah tanpa harus berkelahi atau bertindak agresif. Yang kedua yaitu ada memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. Teman-teman sebaya sangat penting bagi remaja. Mereka memberikan dukungan emosional dan sosial yang membantu remaja untuk menjadi lebih mandiri. Artinya, remaja mulai belajar untuk mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan sendiri tanpa selalu bergantung pada orang tua mereka. Yang ketiga yaitu ada memperkuat penyesuaian moral dan sifat-sifat. Orang dewasa seperti orang tua mengajarkan anak-anak tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, ketika remaja berinteraksi dengan teman-teman sebaya, mereka mulai belajar untuk membuat keputusan sendiri tentang nilai-nilai yang mereka anggap benar atau salah. Nah, dalam proses ini, remaja akan membandingkan nilai-nilai yang mereka pelajari dari orang tua dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh teman-teman mereka. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan menilai secara moral. Selanjutnya yaitu ada cara membangun pertemanan yang sehat. Yang pertama, memilih teman dengan bijak. Pilih teman yang mendukung dan memiliki nilai-nilai positif karena teman yang baik akan membantu kita menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu membangun komunikasi yang terbuka. Berbicara secara terbuka dengan teman tentang perasaan dan harapan.
karena komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu mendukung satu sama lain. Selalu berikan dukungan kepada teman dalam mencapai tujuan mereka, karena ketika kita saling mendukung, hubungan pertemanan akan semakin kuat. Selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya tradisional terhadap perkembangan remaja. Yang pertama ada nilai dan norma. Remaja mempertahankan nilai-nilai dari keluarga dan masyarakat. Misalnya, jika sebuah keluarga mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, remaja cenderung akan mengikutinya. Nah, yang kedua yaitu ada identitas diri. Budaya memberikan identitas dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika remaja merasa bangga dengan budaya mereka lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, pengaruh budaya populer terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, media sosial. Akses ke berbagai budaya mempengaruhi pandangan dan perilaku. Remaja yang sering melihat konten dari berbagai sumber dapat mengubah cara mereka berpikir dan juga bertindak. Yang kedua, ada film dan musik. Konten membentuk sikap dan nilai-nilai, sering menjauhkan dari nilai tradisional. Misalnya, lagu atau film yang populer bisa membuat remaja mengadopsi gaya hidup atau pandangan yang berbeda dari yang diajarkan oleh keluarga mereka. Yang terakhir yaitu ada gaya hidup modern. Budaya populer mempengaruhi pilihan gaya hidup mereka. Jadi, ini bisa terlihat dari cara mereka berpakaian, cara mereka berbicara, atau hobi yang mereka pilih. Dan yang terakhir yaitu ada UAS dari materi yang telah tadi saya sampaikan, yang mana saya ambil dari hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, yang artinya seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman. Dalam hadis tersebut, kita disuruh untuk pandai-pandai dalam memilih teman, serta mengupayakan untuk memilih teman yang baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.